Halo, perkenalkan nama saya Revaldo dari kelas 12 MIA 3, nomor absen 28. Kali ini saya ingin mengerjakan soal ujian praktek matematika peminatan. Bisa kita lihat di sini diketahui fx sama dengan 2 cos 2x ditambah 4 sin x untuk interval 0 sampai dengan 180 pi. Jadi yang ditanyakan adalah satu, tentukan titik dan nilai stasionernya, dan dua, tentukan titik dan nilai maksimum dan minimumnya. Jadi pertama-tama kita perlu menurunkan fungsi fx. Fx tadi fx sama dengan 2 cos 2x ditambah 4 sin x, kita turunkan, jadi f aksen x diturunkan menjadi 2 dikali min sin 2x dalam kurung dikali 2 ditambah 4 cos x menjadi min 4 sin 2x ditambah 4 cos x. Jadi lalu kita sama dengannya dengan 0, f aksennya, f aksen x sama dengan 0. Jadi f aksennya ini min 4 sin 2x ditambah 4 cos x sama dengan 0. Karena ini minus, kita pindahkan ke ruas kanan jadi positif. Jadi 4 cos x sama dengan 4 sin 2x. Nah, karena ini ada sama-sama 4, kita coret. Jadi sisanya cos x sama dengan sin 2x. Lalu kita ada dua cara untuk menentukan nilai x. Kita tentukan secara nembak, ataupun kita tebak, ataupun kita cari menggunakan rumus. Kalau kita nembak, kita bisa dapatkan cos berapa yang hasilnya sama dengan sin 2, cos x berapa yang hasilnya sama dengan sin 2x. Bisa kita dapat dengan x nya sama dengan 30. X sama dengan 30,90 derajat sama 150 derajat. Jadi cos 30 itu adalah setengah, dan sin 2 dikali 30 derajat adalah sin 60, setengah juga, berarti sama. Lalu jika cos x nya sama dengan 90, cos 90 hasilnya adalah 1, dan sin maaf saya ralat, jadi cos jika x nya 90, cos 90 itu adalah 0, dan sin 2 dikali 90 adalah sin 180 adalah 0. Jadi 0 sama dengan 0, jadi 90 juga termasuk. Lalu 150, jadi cos 150 derajat itu termasuk di kuadran 2, yang hasilnya berarti cos 30 yang hasilnya adalah minus setengah, dan sin 2 dikali 150 adalah sin 300 termasuk di kuadran 4, yang hasilnya berarti sin 60 yang hasilnya minus setengah. Jadi ini didapat jika kita menggunakan nembak, ataupun kita bisa menggunakan rumus hitungan dengan cara kita pindah ke sini. Cos x sama dengan sin 2x. Jadi kita gunakan rumus sudut berelasi ataupun rumus sudut trigonometri yang menyatakan bahwa sin x sama dengan cos 90 derajat min alfa. Karena kita ini sin 2x, maka sin 2x sama dengan cos 90 derajat min 2 alfa. Jadi kita masukkan ke sini. Jadi cos x sama dengan cos 90 derajat min 2x. Ini. Lalu kita gunakan rumus trigonometri yang menyatakan bahwa x sama dengan alfa min 2x ini sebagai alfa ditambah k dikali 360 derajat. Jadi kita pindahkan min 2 di sini, pindahkan ke ruas kiri menjadi x ditambah 2x menjadi 3x sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat.
3-nya bisa kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi X sama dengan 90 kita bagi dengan 3. Jadi 30 derajat ditambah K 360 dikali K dibagi 3. Jadi K dikali 120 derajat. Nah, kita coba kita uji jika K-nya sama dengan 1. K sama dengan 1, maka X sama dengan K-nya 1, berarti 30 derajat ditambah 1 dikali 120. Jadi 30 ditambah 120 itu 150 derajat. Sama dengan yang ini. Terus jika K-nya sama dengan 0, maka X-nya 30 derajat ditambah 0 dikali 120 derajat, berarti 30 derajat ditambah 0, maka X-nya 30 derajat. Nah, ini juga sama dengan yang ini tadi, dengan hasil nembak. Lalu kita gunakan juga rumus trigonometri yang lainnya. Ini kan baru rumus pertama. Kita gunakan rumus keduanya yang menyatakan bahwa X sama dengan X sama dengan min alfa. Min alfanya ini, jadi min dalam kurung 90 derajat min 2x tutup kurung ditambah K dikali 360 derajat sama dengan min dikali, jadi ini hasilnya minus 90 derajat plus 2x ditambah K dikali 360 derajat. 2x nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi x dikurang 2x, jadi min x sama dengan minus 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lalu minusnya kita, jadi kedua ruas kita kalikan dengan minus 1 yang mengubah nilainya menjadi x sama dengan kita kalikan dengan minus 1 menjadi 90 derajat dikurangi K dikali 360 derajat. Lalu kita uji K sama dengan K sama dengan 0. Maka menghasilkan X-nya sama dengan seperti 90 derajat dikurangi 0 dikali 360, berarti 90 derajat dikurangi 0, 90 derajat. Nah, ini juga sama dengan yang ini tadi. Nah, jadi kalau kita uji dengan K-nya sama dengan 1, berarti 90 derajat dikurangi 360 derajat. Itu sudah melebihi, maksudnya tidak memenuhi interval yang diajukan, yaitu 0 sampai 180 derajat. Jadi kita dapat bahwa X-nya adalah ini. Dan ini. Ataupun ini. Jadi, seperti tadi kita telah mendapatkan nilai X-nya yaitu 30 derajat, 90 derajat dan 150 derajat. Jadi kita mencari nilai stasionernya. Kita substitusikan nilai X tadi ke rumus Fx. Fx sama dengan 2 cos 2x ditambah 4 sin X. Jadi kita substitusikan nilai X-nya. X sama dengan 30 derajat sama dengan 2 cos 2 dikali 30 derajat ditambah 4 sin 30 derajat. Nah, 2 dikali cos 60, 2 dikali 30 derajat, 2 dikali cos 60 berarti cos 60 itu adalah setengah. Jadi 2 dikali setengah, 2 dikali setengah itu adalah 1. Maka 1 ditambah 4 dikali sin 30. Sin 30 itu adalah setengah. Jadi 4 dikali setengah adalah 2. Jadi kita dapat F 30 derajat adalah 3. Lalu ke F 90 derajat. F 90 derajat 2 dikali cos 2 dikali 90 derajat ditambah 4 sin 90 derajat. Nah, jadi cos 2 dikali 90 derajat itu adalah 180. Cos 180 itu adalah min 1. Karena dia berada di kuadran, di antara kuadran 1 dan 2. Maksudnya karena dia berada di antara kuadran 2 dan 3. Jadi nilainya adalah
2 dikali minus 1 ditambah 4, sedangkan sin 90 itu adalah 1. Jadi 4 dikali 1 adalah 4. Nah, jadi min 2 ditambah 4. Hasilnya adalah 2. Lalu kita ke X terakhir, yaitu 150 derajat. F 150 derajat sama dengan 2 dikali cos 2 dikali 150 derajat ditambah 4 dikali sin 150 derajat. Nah, 2 dikali 150 derajat itu adalah 300. Jadi cos 300 itu sendiri adalah berada di kuadran keempat, sama dengan berarti 360 dikurangi 60 derajat. Maka cos 300 itu berada di kuadran keempat, yang mana kuadran keempat itu adalah cosnya positif, sedangkan sin dan tasnya negatif. Jadi cos 300 itu adalah 360 derajat dikurangi 60 derajat. Jadi cos 60 derajat adalah setengah. Jadi 2 dikali setengah ditambah 4 dikali sin 150 derajat. 150 derajat itu berada di kuadran kedua, yang mana sinnya yang positif, tanda cosnya negatif. Jadi sin 150 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 30, berarti sin 30. Sin 30 itu adalah setengah. Jadi 4 dikali setengah. Jadi 2 dikali setengah itu adalah 1 ditambah 4 dikali setengah adalah 2. Jadi hasilnya 3. Nah, kita dapat nih F 30 derajatnya 3, dan F 90 derajat itu 2, dan F 150 derajat itu adalah 3. Nah, selanjutnya kita tentukan titik-titik stasioner. Titik stasioner ini 30 derajat, 3, dan ini 90 derajat, 2, dan yang terakhir ini 150 derajat, 3. Nah, kita dapat titik stasionernya adalah ini 30 derajat, 3, 90 derajat, 2, dan 150 derajat, 3. Kita lanjut ke menentukan maksudnya menentukan nilai maksimumnya dan titik-titik balik maksimumnya. Pertama kita buat dahulu garis bilangannya dengan interval tadi 0 sampai 180. Di sininya 30 derajat dan di sininya 90 derajat tadi. Di sini 150 derajat. Dan di sini 180 derajat tadi yang interval. Nah, pertama kita perlu menentukan nilai positif negatifnya terlebih dahulu dengan melakukan uji coba. Misalnya pada bagian yang interval di sini kita guna dengan 45 derajat. Kita coba ke rumus f aksen x tadi ini. F aksen x tadi yang menyatakan berarti f aksen x sama dengan 2 min 4 sin 2x ditambah 4 cos x. Nah, kita substitusikan 45 derajat ini ke dalam ini menjadi min 4 dikali sin 90, 2 dikali 45 90 derajat ditambah 4 dikali cos 45 derajat. Kita dapat hasilnya min 4 dikali sin 90 itu 1 ditambah 4 dikali cos 45 itu adalah setengah akar 2. Berarti min 4 dikali 1 min 4 ditambah 4 dikali setengah itu adalah 2 akar 2. Nah, kita singkat saja, tak perlu dihitung secara detail, secara sangat mendetail. 2 akar 2 itu dikurangi 4 itu hasilnya adalah minus. Karena 2 itu dikurangi 4 itu minus 2, sedangkan akar 2 itu nilainya tidak sampai dengan maksudnya tidak lebih dari 2 akar 2 itu tidak lebih dari 4. Jadi hasilnya adalah minus.
Kita anggap itu nilai minus, jadi ini minus. Jadi kita anggap ini sebelahnya adalah positif. Ini positif, ini negatif. Nah, kita mengetahui bahwa titik balik maksimum dan titik balik minimum. Nah, titik balik maksimumnya kita lihat yang ada nilainya plus sama min 1, yaitu 30 derajat, koma ini tadi 3, dan ada lagi plus minus. Nah, itu ada 150 derajat, 150 derajat, koma 3. Nah, kita dapat jadi titik balik maksimumnya adalah ini 30 derajat, 3 dan 150 derajat, 3. Lalu kita ke titik balik minimum, yaitu ini. Ini 2 ini karena dia negatif positif. Jadi 90 derajat. 90 derajat, ini tadi 2. Nah, kita dapat titik balik maksimumnya 30 derajat, 3 dan 150 derajat, 3. Titik balik minimumnya adalah 90 derajat, 2. Lalu kita langsung saja menentukan nilai maksimum minimumnya. Di sini boleh. Nilai max sama dengan nilai maxnya adalah 3, karena yang terbesar di sini adalah 3. Dan nilai minimumnya adalah 2, karena yang terkecilnya ada 2. Nah, jadi kita dapat keseluruhannya adalah kita dapat pertama nilai X-nya. Kita dapat nilai X-nya adalah 30 derajat, 90 derajat, dan 150 derajat yang kita substitusikan ke dalam rumus ini sehingga mendapat nilai stasionernya adalah 3, 2 dan 3. Lalu kita dapat titik stasionernya 30 derajat, 3, 90 derajat, 2 dan 150 derajat, 3. Kita juga dapat nilai maksimumnya adalah 3 dan nilai minimumnya adalah 2. Lalu kita dapat juga titik balik maksimumnya adalah 30 derajat, 3 dan 150 derajat, 3. Dan titik balik minimumnya adalah 90 derajat, 2. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila spidolnya kurang jelas ataupun ada pembicaraan saya yang kurang dapat dimengerti ataupun kurang jelas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.